Master Guide, Salvation and Service. Itulah komitmen kami para Master Guide. Kami siap dalam pelayanan dan penyelamatan jiwa-jiwa. Saya menggunakan seragam taktikal untuk Master Guide Skill One. Oleh karena Master Guide Skill One Indonesia akan mengadakan pelatihan mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 April 2023 yang dipusatkan di kota Manado. Semoga semua peserta Master Guide Skill One untuk batch yang ketiga akan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bahkan diberikan semangat, sehingga ketika pelatihan selesai, ada semangat yang baru untuk terus melayani dan melayani Tuhan. Nah, saudaraku, saat ini saya rindu untuk membagikan sekilas pelajaran sekolah sawat kita, pelajaran yang baru untuk triwulan yang baru, dengan tema besar, 3 pekabaran kosmis. Dan pelajaran yang pertama dengan judul Yesus menang, iblis kalah. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir dan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memaknai setiap firman yang akan kami perdalam. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita lihat fakta yang terjadi tentang peperangan kosmis. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Paulus, dia mengamarkan kepada saya dan saudara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, kita sedang berjuang melawan roh-roh jahat di udara. Wahyu pasal 12 menjelaskan siapa kekuatan yang berperang melawan kita, dan bagaimana pertikaian itu dimulai, dan bagaimana pertikaian itu pada akhirnya berakhir. Yesus jadi pemenang dan setan ditaklukkan. Mari kita lihat pelajaran demi pelajaran. Pelajaran pertama, pertentangan kosmik. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wahyu pasal 12 ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi di sorga. Wahyu pasal 12 juga menggunakan simbol untuk menceritakan bagaimana konflik ini dimulai. Itulah konflik antara dua kekuasaan, yang jahat dan yang baik, yang dilambangkan dengan Mikael dan naga, serta pendukung-pendukungnya. Mikael menang dan naga itu diusir dari sorga. Pertanyaan, mengapa perang itu harus dimulai? Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada ciptaannya, termasuk Lucifer, dan dia memilih untuk merebut tahta alam semesta. Dia memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dan tidak ada malaikat pada saat itu yang dua tuan. Mereka harus memilih Mikael atau memilih naga. Konflik itu kemudian terus berlanjut di bumi ini. Itu berarti saya dan saudara terlibat di dalamnya, dan Anda juga harus memilih mendukung Mikael atau melawan dia. Inilah gambaran besar pertentangan kosmik yang terjadi, yang sudah dimulaikan di sorga dan berlanjut sampai saat ini. Tidak heran kita selalu diperhadapkan dengan pilihan dan pilihan. Akan mengikuti kata setan atau mengikuti kata Mikael, Yesus. Saya percaya, sebagai anak Tuhan, kita sudah menentukan pilihan kita. Kita adalah prajurit Yesus yang siap berperang melawan kejahatan. Pelajaran selanjutnya, peperangan yang menentukan. Wahyu 12 ayat yang keempat. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, ada simbol-simbol dalam buku Wahyu yang kita harus tafsirkan dengan tepat. Karena kalau kita salah tafsirkan, maka kita juga akan tersesat. Ada pertempuran di sana yang menentukan pilihan saya dan saudara. Karena di sana ada naga, ada perempuan, dan ada anak laki-laki. Naga itu adalah setan, sedangkan perempuan itu adalah gereja Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sedangkan anak laki-laki itu adalah Yesus,
dianiaya sejak dia dilahirkan, ia naik ke surga dan diberikan otoritas untuk semua bangsa. Inilah gambaran sederhana yang boleh kita lihat. Karena sejak Yesus lahir sebagai manusia, setan tidak henti-hentinya berusaha untuk menghentikan Yesus di dalam menjalankan misinya. Yesus menang dengan mati di kayu salib. Setan diizinkan untuk masuk surga kalau Anda lihat dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Tetapi hal itu tidak berlaku lagi sejak Yesus memenangkan peperangan yang menentukan ini. Setan akhirnya dilemparkan ke bumi untuk selama-lamanya. Kita menjadi pemenang dalam kemenangan Yesus. Karena kita juga sedang bertempur saat ini. Dosa-dosa kita diampuni. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita datang mengaku di hadapan Yesus. Sehingga setan tidak bisa mendakwa saya dan saudara lagi. Sekali lagi, peperangan yang sedang kita lalui menentukan apakah kita bisa bertahan atau tidak. Oleh karena setan saat ini, sang penuduh itu akan terus menuduh dan menuduh kita. Kalau kita ada di pihak kebenaran, saya percaya kita akan tetap yakin bahwa Yesus adalah pemenang dan Yesus mampu memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Pelajaran selanjutnya, pemenang. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yesus menang dan dia memberikan jaminan kemenangan oleh darahnya kepada saya dan saudara. Kita sudah menang, tetapi kemenangan terakhir Yesus mungkin masih akan datang oleh karena kita sedang berjuang saat ini. Meski akhir pertentangan mungkin belum tiba, tapi sudah dipastikan bahwa kita menang karena kita di pihak Yesus. Hutang kita sudah dihapuskan dan kita dijadikan sempurna di hadapan Allah ketika kita menerima apa yang Kristus lakukan bagi kita. Karena kita percaya dengan iman kita. Kita pemenang dan Tuhan akan berikan segala-galanya kepada yang menang. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Maukah kita menjadi pemenang bersama-sama dengan Yesus? Mari kita ada di pihak Yesus. Mari kita tetap datang andalkan Sang Panglima Agung itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ada topik dengan judul serangan balasan setan. Wahyu pasal 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Pertanyaan, berapa lama setan menganiaya gereja? Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan 14. Ada masa nubuatan yang perlu kita pelajari supaya kita boleh lihat bahwa ternyata ini sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Bagaimana setan mau menganiaya akan gerejanya. Nah, di dalam buku Wahyu kita temukan bahwa gereja Allah dianiaya. Ada yang catat 42 bulan, 1260 hari. Ada yang tulis 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini 1 masa, 2 masa dan setengah masa itu sama dengan 3,5 masa atau 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun itu sama dengan 1260 hari. Kita coba lihat Wahyu pasal 11 ayat 2, kota suci diinjak-injak. Wahyu 13 ayat 5, otoritas binatang itu. Kemudian ada kedua saksi dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ada perempuan di padang gurun. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-25, ada otoritas binatang dan perempuan di padang gurun. Ini saling keterkaitan satu dengan yang lain. Sehubungan dengan yang kita sebut tadi, ada 42 bulan, ada 1260 hari, ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Semua periode penganiayaan dalam Daniel dan Wahyu ini sama. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sedangkan di Daniel juga ada disebutkan 1260 hari. Sama. Mari kita coba lihat. Karena dalam masa nubuatan, 1 hari sama dengan 1 tahun. Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel pasal 4 ayat yang ke-6. Itulah cara kita menghitung waktu nubuatan. Mari kita tinjau. Kapan 1260 tahun penganiayaan dimulai dan diakhiri? Kekuatan seperti apa yang korup dan otoriter yang memimpin penganiayaan ini? Mari coba kita lihat sama-sama.
Oleh karena ada satu kekuasaan yang pada akhirnya kekuasaan ini menguasai kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Kapan itu dimulai? Ketika kekuasaan ini mampu menjatuhkan orang-orang Ostrogot. Ketika orang-orang Ostrogot disingkirkan, itulah awal permulaan kekuasaan mereka. Dan kekuasaan mereka ada di kota Roma. Dari tahun 538, kekuatan Ostrogot akhirnya runtuh di bawah tahta kepausan. Dan itu berlangsung selama 1260 hari. Berakhir tahun 1798 ketika Jenderal Berthier memenjarakan Paus atas perintah Napoleon. Akhirnya penganiayaan selama 1260 tahun ini berakhir. Kekuasaan yang otoriter, ada banyak penganiayaan terjadi menimpa gereja, terjadi dalam periode ini. Dan pada waktu inilah orang-orang setia ditopang oleh Allah di padang gurun, di tempat-tempat yang jarang penduduknya. Namun Tuhan selalu melindungi mereka. Bahkan ada yang masuk di gua-gua, katakombe. Mereka menghindar, melarikan diri oleh karena ada penganiayaan. Tuhan tetap menjaga gerejanya selama periode waktu 1260 tahun ini. Dan dia juga akan menjaga umatnya yang sisa ketika peperangan atau penganiayaan yang sama akan terjadi menimpa kita. Ini sudah menjadi lembaran sejarah. Dan itu juga akan berulang kembali ketika kita setia. Kita juga akan menghadapi penganiayaan. Kita akan diperhadapkan dengan pilihan memilih Mikael atau memilih naga yang sisa diserang. Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada ciri-ciri ternyata yang tidak disukai oleh naga itu, yang diserang oleh naga itu. Sejak tahun 1798 ketika Paus ditangkap, kemudian kita boleh katakan pekabaran mulai diagungkan kembali. Dan sejak tahun 1798 setan juga tidak tinggal diam. Serangannya terhadap yang lain atau yang sisa terus dibuat. Yang sisa ini adalah kelompok kecil dengan dua ciri tadi dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Yang mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka mengingat hukum Tuhan yang tak terlupakan. Dan mereka memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka setia kepada Juru Selamat mereka. Nah, di dalam Yesus, saudaraku, Yesus akan berikan kita kemenangan. Melalui Yesus, kita juga akan menang. Oleh Yesus, kita juga akan menang. Karena Yesus, kemenangan diberikan kepada kita semua. Sekalipun akan ada serangan dan serangan yang akan terus berlanjut sampai penutupan pintu sejarah dunia ini. Peperangan yang akan terus berlanjut. Dan yang sisa ini akan terus diserang. Siapa yang sisa? Yang selalu setia kepada Yesus, yang selalu setia kepada kebenaran, yang menuruti perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah, dan tetap mempertahankan kesaksian Yesus. Mereka akan terus diserang. Waspadalah, karena setan akan terus menyerang saya dan saudara. Pena inspirasi dalam buku manuskrip rilis. Buku 3, nomor 168, halaman 109. Tuhan akan membantu kita pada saat diperlukan. Tetapi Dia tidak akan memaksa kita untuk mengasihi dan menaatinya. Kita harus memberikan kepadanya kasih kita yang sepenuhnya. Dia ingin kita mempercayainya dan mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Dia memahami keinginan kita dan memiliki banyak sumber daya untuk membantu di setiap saat kesulitan. Kita tidak dibiarkan berperang sendirian. Tetapi kita memiliki pertolongan Kristus dan dalam namanya kita dapat keluar sebagai pemenang. Praise the Lord, puji Tuhan. Oleh karena di tengah-tengah peperangan kosmis, Yesus memberikan jaminan. Jaminan sebagai pemenang. Dan kitalah pemenang itu. Karena itu, Yesus inginkan agar kita memahami Dia dengan memberikan diri kita untuk terus melayani Dia. Percaya kepadanya. Kalaupun kita dalam masa-masa sulit,
ungkapkan katanya isi hati kita kepadanya. Dan dia adalah pembela kita di masa-masa yang sulit. Yakinlah bahwa kita akan jadi pemenang sekalipun masa-masa sulit akan di hadapan kita. Kita akan tetap maju bersama dengan Kristus. Salvation and service. Mari kita tetap menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan mari kita tetap melayani Tuhan sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran penting yang boleh mengingatkan kami di pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang pertama di triwulan yang kedua tahun 2023. Kiranya kami akan waspada dengan serangan-serangan yang setan sedang adakan untuk menjatuhkan kami, menjerumuskan kami ke dalam lumpur-lumpur dosa. Kami siap maju berperang melawan musuh kejahatan, dan kami percaya sesuai dengan jaminan bahwa kami akan jadi pemenang bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, inilah doa hamba-Mu, berkati seluruh anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap melayani sampai Yesus datang kedua kali. Shalom.